जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। So many bright stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder how anyone can be blind to all the signs so clear. Just open your eyes and I know without a doubt you will surely see the light, the light, the light. तेरी ही दुनिया तेरी ज़मीन, ये कहकर शाहे तू है करीम मेरे मौला। सुन ले दुआ हम बेबस हैं तेरे बिना, रोशन कर जहां। ऐसा जुल्म न किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो। दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो। दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह। Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti kita sambil nunggu teman-teman yang lain dulu ya Ustazah ya. Habis zuhur ya masih. Iya, mungkin lagi sholat zuhur. MC-nya siapa ya? Kemarin sudah hadir belum ya? Mbak Liana Utami ya? Iya Bu. Cek suara saya jelas nggak ya? Alhamdulillah jelas Ustazah. Alhamdulillah. Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here and you're always near. And I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Assalamualaikum Mbak Liana. अल्लाह ही अल्लाह किया Ya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana ya orang? Saya belum ini kemarin itu belum ketemu dikasih tahu di grup. Di direktur di deputi mana ya Mbak? Saya di PPKD Bu. PPKD lantai 8 10. berarti ya? 10. 10 ya? Iya iya. Iya, terima kasih nih sudah ikut mensupport pengajian. Just open your eyes and I know without a doubt you will surely see the light, the light, the light. तेरी ही दुनिया तेरी ज़मीन, ये कहकर शाये तू है करीम मेरे मौला। सुन ले दुआ हम बेबस हैं तेरे बिना, रोशन कर जहां। ऐसा जुल्म न किया करो,
किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह किया करो Kalau sudah ada 20 orang, kita dimulai aja. जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह किया करो दुख न किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह किया करो दुख न किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह किया करो दुख न किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here and you're always near. And I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पर चला करो दुख न किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह किया करो दुख न किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह So many bright stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder how anyone can be blind to all the signs so clear. Just open your eyes and I know without a doubt you will surely see the light. तेरी ही दुनिया तेरी ज़मीं ये कहकर शान Kita dimulai aja. Sampai Seti sampai Febri-nya 20 tuh. Ya ini yang di ruangan ini Pak harus di Pak. Oh, kajian tuh bagus tuh. Ya, masa yang di ruangan sendiri nggak ada ya? Sekarang dokter kan Herlini Amran nih. Iya. Ya bagus loh ilmunya itu. Detil dia. Ya, ini. नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह किया करो दुख न किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक Ya Mbak Liana mungkin sudah bisa dimulai ya Mbak Liana. Sudah ada 19 peserta. Sambil menunggu yang lain kita mulai saja. Baik. Mungkin kita langsung mulai saja ya. Ya Ustazah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah Herlini Amran beserta tim. Jazakumullah khair Ustazah dan tim telah berkenan hadir untuk mengisi kajian pada siang hari ini. Segenap pengurus Masjid Ar-Raqib, para panitia, serta para hadirin, rekan-rekan muslimah BPKP yang berbahagia. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Ini apakah suara saya terdengar jelas ya? Mendengar Mbak jelas?
Jelas Mbak, dengar cuman sharingannya itu dimatiin kali. Supaya nggak mengganggu. Selamat datang Bu Deputi Bu Sali Salama. Ya, baru. Dari kajian kita pada siang hari ini. Ya, silahkan kalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, karena atas limpahan rahmat Allah, kasih sayang Allah, pada bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bertemu kembali dalam majelis yang insya Allah merupakan majelis yang utama, majelis yang dilingkupi oleh para malaikat, yakni majelis ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan serta waktu yang berkah di bulan ini dan menjadikan kita dapat berjumpa dengan bulan yang sangat kita rindukan, yakni bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Guru teladan kita, suri teladan kita yang paling utama yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita belajar banyak hal tentang makna keseimbangan hidup, makna keteraturan yang seluruhnya adalah dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tanpa berpanjang kalam, Ibu dan rekan-rekan muslimah BPKP sekalian, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, untuk lebih barokahnya kita akan membuka dengan bersama-sama membaca Ummul Qura, yakni suratul Fatihah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, rekan-rekan muslimah BPKP sekalian, pada siang hari ini kita akan bersama mendengarkan dan berdiskusi tentang topik yang sangat menarik. Topik ini merupakan topik yang melekat dalam keseharian kita ya, karena ini terkait dengan fikih sholat. Dari judul kajiannya saja sudah Masya Allah gitu ya, sangat menggetarkan hati. Sudah sahkah sholat kita gitu ya, jangan-jangan ruku kita, sujud kita yang kita lakukan minimal 5 kali sehari, berulang-ulang ternyata masih ada catatan-catatannya gitu. Maka pada siang hari ini insya Allah kita akan mendengarkan materi yang sangat luar biasa dari pemateri kita yang sangat luar biasa juga, Ustazah Herlini Amron. Assalamualaikum Ustazah, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja kita dengarkan penyampaian materi. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae Ustazah. Ini saya baru dapat dari tim beliau. Jadi Ustazah, beliau adalah sekarang kegiatannya menjadi banyak sekali nih kegiatannya. Saya bingung. Sekarang statusnya beliau telah menikah dan memiliki 5 orang anak, 3 orang menantu dan 4 orang cucu, Masya Allah. Untuk kegiatannya, beliau saat ini menjadi konselor wanita dan keluarga di Pusat Konsultasi Syariah SIC wanitanya syariah.com. Kemudian menjadi pembicara pada berbagai kajian dan seminar keislaman, menjadi penasihat dan pengasuh beberapa majelis taklim di Keranggan. Kemudian beliau juga adalah komisaris PT Maher Nusa Korporasia, pembina Yayasan Maher Islamic Center Bekasi, anggota Al-Majlis Al-Alami Lil Alimat Al-Muslimat Indonesia sampai dengan tahun 2003, dan sampai sekarang beliau masih menjadi penasihat koordinasi majelis-majelis taklim Sekeranggan, dan sempat menjadi anggota DPD atau anggota DPR dan MPR anggota DPR atau MPR RI pada periode 2009 sampai 2014. Ini karya-karya beliau, beberapa buku yang pernah diterbitkan dari tulisan beliau yaitu ada Fikih Wanita Panduan Harian Muslimah dari penerbit Ungu Grup Media tahun 2011. Sama ada buku Ibu Penjaga Moral Bangsa penerbit FAM Publishing di tahun 2013. Beliau alamatnya di Jalan Saworaya, Pasar Keranggan, Jati Sampura, Kota Bekasi. Afwan Ustazah, ini mungkin ada yang salah-salah, saya mohon maaf. Mungkin langsung saja kita serahkan kepada Ustazah untuk materinya. Tafadhali Ustazah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, jazakillah khairan katsiro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebentar saya siapkan dulu ini. Tadi nggak disiapin. Bismillah. Ya, Alhamdulillah kita sudah berada pada tanggal 11 Sya'ban ya. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita bisa lebih optimal ya mempersiapkan ruh kita, mental spiritual kita dalam menyambut tamu agung yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan, kehusyukan dari sholat kita. Pembahasan kita di siang hari ini terkait dengan syarat sah sholat. Ya, tadi panitianya membuat judul yang menarik ya. Sudah sahkah sholat kita? Pembahasannya kalau sudah sahkah sholat kita tuh luas sekali, Masya Allah. Insya Allah kita akan jelaskan tentang syarat sah sholat ini saat kita sebelum memulai sholat ya, persiapannya. Nanti pembahasan pada saatnya sholat khusyuk itu ya, syarat sah sholat itu tema yang berbeda. Tapi yang kita bahas kali ini insya Allah terkait dengan syarat sah sholat ya. Mudah-mudahan selama ini kita sudah sholat sejak kita balik sampai sekarang, mudah-mudahan sah ya. Kalaupun tidak sah atau belum sah, mudah-mudahan dengan pembahasan kali ini bisa diperbaiki insya Allah. Kita tahu ya, sebelum kita membahas tentang syarat sah sholat, kita mengulangi kembali yang terkait dengan kedudukan sholat itu. Karena kita ingin sholat kita sah tidak hanya bagi kita ingin sholat kita sah juga untuk keluarga kita. Karena ini kewajiban sholat ini memang kewajiban yang tidak hanya untuk pribadi ya, tidak hanya bagi pribadi tapi juga bagi yang lain-lain. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Robbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya, jadikanlah kami ini penegak sholat juga zuriyah. Nah, mudah-mudahan kita memahami ini juga kita bisa pahamkan kepada anak-anak kita. Bahwa sholat itu adalah tiang agama. Itu penting. Ya, ini karena kewajiban menunaikan sholat ini tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk keluarga kita. Karena qu anfusakum wa ahlikum naro, ya, kita diperintahkan Allah untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita dari api neraka. Nah, sholat ini sebagai tiang agama, tiang Islam, bahwa kita tahu kalau di dalam Islam seseorang itu kalau dia tidak sholat itu agamanya hancur. Makanya kita banyak temukan ya di masyarakat ketika terjadi penyimpangan, keburukan. Bukankah sudah dijelaskan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Sholat dapat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya itu adalah semua bentuk keburukan, kejahatan yang disebabkan oleh syahwat. Kalau munkar itu yang diingkari oleh hati, itu sholat bisa mencegahnya. Maka dia adalah tiang agama. Kalau sholat tidak dilaksanakan, semua pasti dikerjakan, agama akan hancur. Makanya ini sangat penting ya juga kita pahami kedudukannya. Kita juga tahu amalan yang pertama dihisab oleh Allah ya, awalu ma yuhasabul abdu yaumil qiyamah as-shalah ya. Bahkan Rasulullah menjelaskan lagi fa in sholahat faqad aflah ya, atau fa in sholahat sairu amali. Kalau sholatnya benar, seluruh amalnya yang lain juga benar. Artinya justru sholat ini menjadi parameter kebaikan seseorang. Kalau sholatnya benar, insya Allah amal yang lain benar. Tapi kalau amalnya yang benar, sholatnya nggak benar, nggak akan benar. Makanya kita lihat ya di masa Nabi itu ada seorang sahabat yang dia itu sholatnya luar biasa, qiyamul lail, baca Quran, artinya amalia mahdohnya tuh nggak diragukan lagi. Ya, tapi ternyata kalau dia berbicara tuji jaroha, nyakitin nyelekit. Nah, ternyata di sini Rasul mengatakan amma inna fa innaha finnar. Dia tuh di neraka ya. Jadi sholatnya itu nggak berfungsi bagi dia. Jadi sholatnya itu belum benar. Makanya kebenaran amalan kita itu dilihat dari benar atau tidaknya sholat. Karena itu adalah amalan pertama yang dihisab oleh Allah. Dan amalan yang terakhir hilang ya. Nanti di yaumil akhir nanti kita ya di akhir-akhir nanti itu yang Rasulullah katakan bahwa urul Islam itu urwatan ya akan terputus ya, ikatan Islam itu sedikit demi sedikit ya, seutas demi seutas. Yang pertama tuh hukum ya itu akan akhirnya akan terhilangkan. Yang terakhir yang terputus adalah sholat ya. Kalau orang udah nggak sholat udah selesai ya, udah kiamat dunia.
Dan sholat itu adalah wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya sampaikan ini sebagai pembuka untuk lebih mengokohkan pemahaman tentang sholat ini, bagaimana kedudukannya, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita, agar kita mudah untuk nanti mengingatkan keluarga kita. Wasiat Nabi yang terakhir, karena memang sebelum Rasulullah meninggal itu kan Rasulullah menyebutkan ya, as-sholah, as-sholah, wama malakat aimanukum. Ya, kita tahu ya ketika Rasulullah akan meninggal itu kan kondisi yang sangat dahsyat, yang sangat sulit ya. Tapi Rasulullah itu ingat dengan umatnya dan beliau ingin sekali umatnya itu menjaga sholat. Maka itu adalah menjadi wasiat beliau terakhir ya. Itu kedudukannya dan rukun Islam yang paling utama setelah syahadat. Pertama kan masuk Islam ya, syahadat, masuk Islam, pintu gerbang Islam. Yang kedua itu adalah sholat. Jadi sholat ini sangat utama, penting sekali, tidak boleh ditinggalkan ya. Wajib tanpa perantara, diwajibkan tanpa perantara malaikat Jibril ketika peristiwa Mi'raj. Rasulullah kan belum lama ini nih di bulan Rajab kemarin Rasulullah diangkat, dipanggil ya oleh Allah Mi'raj itu untuk mendapatkan kewajiban untuk menunaikan sholat. Artinya nggak pakai perantara malaikat Jibril, langsung Allah. Makanya Rasul mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman, naiknya orang beriman, komunikasinya seorang beriman dengan penciptanya. Jadi nggak pakai perantara, langsung ya. Dan Allah perintahkan keluarga supaya menunaikan sholat. Nah ini sangat penting sekali ya, dalam surat Toha ayat 132 itu ya. Itu Allah jelaskan wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atas perintah itu. Jadi wa'mur ahlaka bis-sholah. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah agar umatnya itu menunaikan sholat. Itu walau bagaimanapun wa'mur ahlaka bis-sholah, perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat, wastabir alaiha, sabar dalam memerintahkannya, agar mereka mengerjakan sholat, sabar. Jadi bukan berarti kalau anak kita itu sudah menikah ya ibu-ibu ya, udah urusan masing-masing aja sholatnya. Tidak, karena ini masih dalam ahluka, keluarga, sampai kapanpun ini kita ikatan usroh keluarga ya, itu tetap ada ikatan. Kan kita nggak ingin keluarga kita itu terpisah nantinya di yaumil akhir ya, karena tidak mendirikan sholat, karena sholat ini adalah amalan pertama yang dihisab oleh Allah di yaumil akhir. Maka diperintahkanlah oleh Allah untuk kita ini umat Muhammad SAW untuk supaya keluarganya itu melaksanakan sholat, mengerjakan sholat. Dan kita tahu juga ya bagaimana sholat itu sejak anak-anak itu sudah diperintahkan. Muru auladakum bisolah itu ya, wahum abna sab'a sinin. Perintahkan anakmu sholat ketika dia berusia 7 tahun, belum balik. Perintahkan artinya 7 tahun itu sudah sholat, terus rutin 3 tahun masanya sosialisasi pembiasaan, 10 tahun baru diberikan sanksi. Nah, 10 tahun yang diberikan sanksi inilah ya, artinya bukan berarti memukul wadribuhum itu, dorob itu bukan berarti, itu maksudnya efek jerak. Enggak ada ibadah-ibadah yang lain yang sangat tegas Rasulullah berikan, yang Rasulullah perintahkan kepada umatnya, kepada anak-anaknya sekeras itu, hanya sholat. Ya kan diperintah wadribuhum gitu ya, berikan pengajaran ya, kalau tekstual pengertiannya itu adalah pukul, tapi sebenarnya bukan pukul ya, tapi berikan efek jerak ya, efek jeraknya. Nah itu semenjak anak-anak sudah diperintahkan untuk sholat, karena pentingnya sholat ini ya. Bahkan kita tahu ya bagaimana sholat ini dilaksanakan dalam kondisi apapun setelah balik tentunya, dalam kondisi bepergian, dalam kondisi sulit, dalam kondisi sakit, dalam kondisi apapun ya. Pokoknya nggak kenal, kalau lagi pun sakit ya, nggak bisa berdiri itu duduk, nggak bisa duduk itu berbaring ya, kecuali bagi wanita pada saat haid dan pada saat nifas ya. Selain itu nggak kenal tempat, mau musafir mau tidak, pokoknya wajib setelah balik ya. Jadi ini kecuali kalau memang tidak akil ya, maksudnya ghairu akil itu dalam keadaan pingsan, dalam keadaan gila, mungkin pikun, itu memang tidak diwajibkan. Jadi separah apapun kondisi kita, misalnya terbaring di rumah sakit, selama kita masih akil, maksudnya masih nyadar, masih respon, masih tahu, cuman badannya saja yang tidak bisa bergerak, sholat tetap diwajibkan
Ya, itu pentingnya sholat. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan syarat sah sholat. Ya, syarat sah sholat itu apa? Pertama, tentu saja mengetahui masuknya waktu. Karena kalau kita sholat tidak di waktunya, tentu saja dalam kondisi tidak ada masalah ya, itu tidak sah ya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu bagi orang beriman itu kewajiban yang sudah ada waktunya. Waktunya jelas ya. Nah, tidak boleh dilalai-lalaikan kecuali ada uzur. Ini juga ya tidak sah sholat dikerjakan sebelum masuk. Misalnya kita sekarang ini kan kalau untuk melihat masuknya waktu paling dengar azan atau kita punya jadwal sholat ya ada kan di HP kita atau di mana lah kita bisa setel ya. Kalau dulu kan lihat matahari, sekarang kan nggak mungkin lah kita lihat matahari seperti apa matahari sejauh bayangan. Nah, jadi artinya kita sudah ada lah. Intinya adalah beberapa menit sebelum masuk waktu sholat, kita sudah sholatnya tidak sah. Walaupun kita dapat Al-Fatihah baru masuk waktu. Jadi hanya beberapa menit belum masuk waktu, kemudian kita sholat, baru masuk waktunya, sholatnya belum sah, tidak sah. Ya, karena tidak di waktunya. Ya. Pengecualian ketika terakhir ya, barangkali tadi ibu-ibu teman-teman semua kerja di kantor ya. Kemudian sampai di rumah itu biasanya sih sebelum maghrib sudah sampai. Ternyata ya memang betul belum sampai sebelum maghrib. Kemudian segera sholat asar ya atau maghrib ya, sampainya tuh masih di waktu maghrib. Sampainya itu di waktu maghrib. Ternyata setelah berwudu dapat sholat baru dapat 1 rakaat. Ternyata sudah terdengar azan isya. Terus bagaimana? Teruskan sholatnya, insya Allah sholatnya sah. Karena ini dapat di awal waktu. Ya. Jadi maksudnya dapat waktunya. Maksud saya dapat waktunya. Jadi teruskan walaupun sudah terdengar azan berikutnya. Jadi ini yang terkait dengan masuknya waktu ya. Kecuali ada uzur. Ada uzur ini bisa terlupa, tertidur ya. Misalnya terlupa itu biasanya sholat isya itu tepat waktu misalnya ya. Ternyata ada tamu datang ya melayani tamu ya waktu isya itu, kemudian agak malam pulang tamunya tertidur tidur habis itu menyangka sudah sholat terlupakan gitu, pas subuh baru ingat, itu nggak apa-apa. Artinya pada saat kita ingat qadha sholat yang kita lupakan tersebut ya. Atau tertidur misalnya tidur jam 2 ya zuhur, ternyata karena lelah atau mungkin sakit atau bagaimana, bangunnya maghrib, asarnya terlewatkan karena tertidur. Bangun, kerjakan tentu setelah berwudu ya, kerjakan sholat yang tadi tertidur ya, tidak dikerjakan saat itu kecuali uzur ya. Tapi tanpa uzur kita tidak boleh melalaikan, karena orang yang melalaikan pun dapat sanksinya ya dalam surat Al-Maun ya, fawailul lil musallina alladzina hum gitu ya an sholatihim sahun. Celakalah sahun, yaitu celakalah, neraka lah, itu nama lembah di neraka bagi orang yang sholat ya, yang lalai dalam sholatnya. Jadi yang celaka tuh fawailul lil musallin alladzi, kan nyambung ya. Jadi nggak boleh berhenti di situ saja. Fawailul lil musallin, udah berhenti, itu nggak boleh. Jadi itu artinya kan celakalah orang yang sholat, nerakalah orang yang sholat. Masa orang yang sholat celaka atau neraka? Disambung alladzina hum. Nah, mereka yang celaka itu karena mereka sahun, lalai, sengaja melalaikan sholat. Udah tahu waktunya mau habis, masih ntar. Itu termasuk lalai ya. Nah, ini mengetahui masuknya waktu ya. Karena nanti sholatnya tidak sah, kita sholat tidak di waktunya. Ya. Kemudian yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil ya. Suci dari hadas besar dan hadas kecil ini memang suatu hal yang penting ya. Di sini dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ini jelas sekali ya bagaimana perintah kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Ya, ini penting sekali juga kita memahamkan anak-anak kita juga ya, ketika sholat itu ya berwudu. Nah, yang wajib itu hanya 4 di ayat ini. Faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu ya, igsil.
itu kalau mandi ghuslun ya, artinya tuh wajah nggak bisa hanya diginikan tapi betul-betul diratakan dengan air. Makanya ibu-ibu yang pakai make up yang waterproof itu ya, yang tidak kena air, itu kira-kira masuk air nggak ya ke wajahnya ya. Ini penting loh untuk wudhu kita ya. Jadi perlu menyirami wajah tidak terhalang oleh air ya. Wajah, aidikum, tangan sampai sampai siku ya. Kemudian kepala, biru usikum, kaki. Nah ini semuanya nih perlu penting dan harus kena air. Tidak boleh terhalang oleh apapun ya. Bahkan la yakbalullah sholatan bighairi tahurin, nggak sah sholatnya tanpa bersuci ya. Pernah ada suatu riwayat ya, ketika seorang sahabat masuk ke masjid, terus dia langsung sholat ya. Rasulullah lagi sholat tahiyat masjid ya. Rasulullah pada saat itu berada di hadapannya ya. Selesai itu orang sholat, kemudian Rasulullah mengatakan sholatmu tidak sah. Orang itu mengulangi kembali sholatnya. Selesai sholat, sholatmu tidak sah. Ya sampai 3 kali bukan ditanya ya. Ini mungkin buat pelajaran juga buat kita ya. Nah ketika ditanya Rasulullah kenapa nggak sholat saya tidak sah? Coba lihat di kakimu. Jadi kalau kakinya itu ada sedikit bagian yang tidak terkena air wudhu. Itu jelas banget ya, apalagi kalau udara di tanah suci itu ya di Madinah kan, kalau musim kering itu kan kelihatan banget ya. Nah intinya adalah ketika kita dalam berwudu itu pastikan air mengenai anggota tubuh tidak ada yang terhalang. Itu satu ya, itu artinya wudunya benar, jangan terhalang ya. Makanya pakai kuteks, pakai apapun yang menghalangi. Jadi jangan sampai menutupi anggota tubuh, anggota badan kita. Jadi terus terkena terus ya. Kalaupun sholatnya khusyuk tapi wudunya tidak memenuhi syarat bagaimana? Jadi mesti suci dari hadas besar. Hadas besar ini yang mewajibkan mandi. Hadas kecil yang mewajibkan wudu. Nah, contoh lagi misalnya. Ini buat anak-anak ya, karena saya punya anak-anak juga, ada cucu juga, terutama bujang-bujang kita ya. Remaja-remaja kita nih, anak gadis kita. Bisa jadi misalnya ya contoh, bujang kita ini mandi ya, anak remaja kita mandi ya, mohon maaf. Sekarang kan anak-anak yang melakukan masturbasi itu kan banyak banget ya, dalam penelitian tuh melebihi 90% ya, anak-anak remaja itu terbiasa masturbasi ya. Udahlah itu kita nggak bahas itunya, tapi kita bahas masalah sucinya ya. Ketika dia mandi, dia lakukan sambil mandi, barangkali sambil pakai sabun. Nah, yang ingin dipastikan, dia kan mandi. Mandinya pakai niat enggak? Niat untuk mensucikan diri, membersihkan diri dari junub, dari hadas besar. Kalau dia mandi sampai ribuan kali pun, tapi tidak ada niat di dalamnya, itu tidak sah mandi bersucinya. Artinya dia dalam keadaan junub sepanjang masa. Tidak sah sholatnya juga. Ya, pastikan itu ya. Ini kalau yang hadas besar. Kalau yang hadas kecil ini yang hanya wudhu ya, membatalkan wudhu. Jadi wajib berwudhu. Ini yang misalnya kalau yang anak-anak remaja putih, kan yang keluar sesuatu dari kemaluan itu apa? Misalnya mazi, wadi itu ya. Yang mazi itu kan cairan yang keluar karena terangsang, karena syahwat ya. Ini kan sekarang nih dengan banyak sekali ya godaan-godaan di gadgetnya dengan tontonan drama dan segala macam, pasti adalah ya keluar sesuatu ya yang istilahnya mazi karena bersyahwat ya, terangsang atau apa. Itu kan membatalkan wudhu. Nah kalau kita, anak-anak kita tidak memahaminya, dia langsung aja berwudhu kemudian sholat. Sah nggak sholatnya? Karena masih membawa najis. Maka bersihkan kemaluan dan pakaian dalam. Nah ini yang seperti ini ya, hadas kecil ini bersih semuanya. Jadi kita menghadap Allah yang menciptakan alam semesta, Rabbul Alamin, itu mesti bersih luar dalam. Ini adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita menghadap Allah itu benar-benar bersih, suci. Jangankan Allah pencipta alam semesta, pemilik dunia ini, kerajaan langit dan bumi. Kita menghadap penguasa DKI aja, presiden aja, gubernur saja, itu yang itu lurah saja kita harus mandi, bersiap-siap mandi, rapi, ngacaknya lama kan, itu baru penguasa sebagian kecil wilayah yang ada. Apalagi kita berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin, tempat kita meminta, dialah yang kita sembah, hidup kita bergantung kepadanya, dia pemilik kita semua, kita
yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang hanya rahmatnya yang kita inginkan. Masa sholatnya atau menghadapnya itu biasa-biasa saja? Tidak. Nah, disinilah ya, menghadap Allah itu sesuatu banget. Suci lahir dan batin, bersih badan, tidak hanya badan, dalam-dalam yang nyempil juga harus bersih. Ya, bersih. Di sini kalau kita katakan toharoh itu ya, itu lahir dan batin ya, tidak hanya lahirnya saja juga batinnya ya. Nah, kalau kita wilayah fikih ini adalah wilayah lahiriah ya, jadi membersihkan badan semua najis apapun ya. Kalau termasuk, mohon maaf ya, di sini ada tentang keputihan tuh memang para ulama fikih itu berbeda pandangan. Kalau saya sih mengambil pandangan nggak usah jauh-jauh lah, mazhab Syafi'i itu mengatakan semua yang keluar dari kemaluan itu najis. Ya, artinya maaf, membatalkan wudhu ya, ya, najis dan membatalkan wudhu. Nah, yang namanya keputihan segala macam itu yang kita yakinkan diri kita ketika menghadap Allah suci semuanya. Nah, ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, suci badan, pakaian dan tempat ini ya, badan, pakaian, tempat. Wasia bakah fatahir idza jaa ahdukum al masjid falyuqallib na'lai. Dulu di masa Nabi orang-orang sholat itu memang karena belum ada keramik tanah ya, jadi bawa sendal. Nah, itu digosokkan ya. Nah, ini mazi juga nih ya, terkait dengan mazi semuanya ya. Kalau tadi hadas besar mewajibkan mandi, hadas kecil mewajibkan wudhu. Nah, penyebabnya ya tadi nih ya, semua najis yang keluar atau tersentuh pakaian ya, semuanya dibersihkan ya. Ya, bahkan kalau yang sabda Rasul kepada Ali bin Abi Thalib ya, karena beliau pernah menyebutkan ya, kuntu rajulun mazzaun. Aku tuh laki-laki yang suka keluar mazi ya, memang namanya pemuda ya, apalagi saat sekarang godaan itu luar biasa ya, gampang terpengaruh, tergoda. Nah, bagaimana cara membersihkannya gitu ya? Kemudian Rasul mengatakan tawadhu'i waksil zakarok ya, kemaluannya bersihin, kalau ada yang terkena pakaian percikan. Nah, sekarang kita sebagai ibu, ini mungkin bagi ibu-ibu kalau yang udah menopause ya, kayak saya, semacam saya kan udahlah, kita udah selesai yang masalah seperti ini. Anak-anak kita, ya, keluarga kita, paham nggak dia yang begini? Ya, karena godaan itu dari luar ya, berinteraksi dengan lawan jenis itu kan, ya itu kan paling nggak syahwat adalah gitu ya. Pada saat keluar mazi, bagaimana? Dibersihkan nggak ketika sholat? Atau hanya berwudu saja, tidak membersihkan yang dalam? Itu ya kita khawatirkan dari sini aja sudah fail ya, udah gagal ya, artinya tidak sah ya wudhunya karena masih membawa najis. Kita menghadap Allah. Ini bukan berarti kita susah amat sih, begini-gini amat sih ajaran Islam. Ih, susah banget yang begini-gini. Udahlah, yang penting kan sholat. Tidak. Ini kita menghadap Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rezeki kita, yang kepada Allah kita nanti kembali, yang bergantung. Allah pemilik semuanya. Tentu harus ada aturan main. Ini juga nggak sulit kok, sehari hanya 5 kali, yang wajib saja. Ya, ini buat kita semua, buat anak-anak dan keluarga kita ya. Suci badan, pakaian dan tempat yang dimudahkan untuk sholat. Ya. Termasuk ini yang istihadah ya. Kalau kita bicara haid itu kan kadang-kadang ada yang paham ya, itu darah istihadah. Ini kan kita juga harus tahu nih, apalagi menjelang Ramadan ini, kita udah selesai lah tuh ya fikih-fikih yang terkait dengan darah wanita itu ya. Ini kan kaitannya dengan ibadah. Nah, ada wanita dan beberapa banyak juga di masa Nabi yang mustahadah, wanita yang istihadah. Misalnya ibu-ibu yang pakai kontrasepsi itu kadang-kadang ya, bukan haid yang keluar, tapi bisa jadi itu adalah darah istihadah. Yang bukan bisa jadi itu darah, mungkin ada luka di leher rahimnya, penyebabnya itu spiral yang dipakai kan, spiral itu kan tajam ya, kayak coverty apa segala macam itu ya. Nah, itu keluar darah, bisa jadi itu bukan darah haid. Maka terhadap wanita ini, wanita yang istihadah ini, Rasul mengatakan igsili angki adam wasolli, basuh darah itu darimu dan sholatlah. Maksudnya apa? Kalau yang istihadah ini kan keluar darah, bersihkan semua kemaluan, pakaian dalam, ganti yang baru, kemudian wudhu, sholatlah. Jadi bersegera langsung sholat. Nah, pada saat sholat keluar juga darah, dimaafkan. Tapi wudhunya ini hanya bisa dipakai untuk satu sholat ini. Sholat berikutnya itu dengan membersihkan lagi semuanya. Nah, itu ya. Jadi ini bersuci badan, pakaian, dan tempat dari najis agar sholat kita sah. Ya. Terhadap sucinya tempat, Rasul bersabda kepada para sahabat di saat orang Badui kencing dalam masjid ya, ariqu ala baulihi sajlan, ya ini dulu karena memang tidak ngerti ya,
Nah, kalau kita sekarang kan mungkin anak-anak, cucu-cucu tuh yang kencing sembarangan gitu ya, perlu juga dibersihkan, diyakinkan tempat sholat kita jangan sampai terkena najisnya. Ya. Eh, ini yang terkait dengan tempat najis ya, sendal-sendal ya, sendal-sendal. Kalau sekarang kalau dulu sendal karena memang tidak ada keramik ya, jadi terinjak kotoran. Nah, ketika Rasulullah sholat sedang memakai sendal, itu datang malaikat memberitahukan malaikat Jibril bahwa di sendalnya itu ada najis. Kemudian dibuka lah. Itu di dalam sholat. Sahabat yang melihat beliau di saf pertama, ketika melihat Rasulullah melepaskan sendal, melepaskan juga. Yang saf berikutnya juga. Jadi semuanya akhirnya lepas sendal. Setelah selesai sholat ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau melepaskan sendal ya? Aku ada najis di dalamnya ya. Jadi makanya perhatikanlah ketika hendak sholat jangan sampai ada najis yang menyertai kita. Jadi bersih badan, tempat ya, suci badan, tempat dan pakaian dari najis. Jadi itu penting untuk meyakinkan. Ini kita baru masuk ini ya, sebelum sholatnya. Nanti kalau di dalam sholat beda lagi ceritanya, sah atau tidaknya kan tergantung dari hadirnya hati ya atau tidak. Ini keabsahan sholatnya dulu yang kita bahas. Yang D, yang keempat ya, menutup aurat. Ya. Aurat ini wajib ditutup ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ya. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam dan kepada anak cucunya untuk berpakaian indah. Ya, zinatakum inda kulli masjid. Artinya tutup aurat, pakai pakaian yang pantas ketika kita ke masjid. Jangan samaan pakaian menghadap menghadap orang-orang lain gitu ya di sehari-hari di rumah. Sama ketika menghadap Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan Allah yang kita minta kepadanya rahmatnya, ampunannya. Masa samaan? Kita menghadap Pak RT aja ganti baju. Kan gak enak ya bajunya tuh jadi bau, kotor. Masa menghadap Allah ala kadarnya? Maka di sini penting ya adab-adabnya. Termasuk menutupi aurat jangan sampai ada yang terlihat. Ya. La yaqbalullahu salatan haidin illa bihimarin. Ya, kalau untuk yang perempuan nutup seluruh tubuh. Nah, ada syarat pakaian untuk perempuan itu sepakat ulama semuanya adalah ketika sholat ya dan ketika di luar dengan non mahram ya, itu syaratnya tidak tipis, tidak tembus pandang, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh ya, tidak membayang lah ya, tidak terlihat warna kulit. Begitu juga sholat, maka pastikan ketika kita sholat dengan memakai mukena itu enggak terlihat bagian dalam kita. Ya, makanya perlu juga sekali-kali kita berkaca ya ketika sholat, mau sholat itu jadi berkaca enggak hanya keluar rumah saja, mau sholat juga perlu juga untuk memastikan apakah pakaian kita untuk kita sholat, bawa sholat ini memenuhi syarat sah sholat. Jangan-jangan pas kita ngaca lihat rambutnya pendek segini membayang, kulitnya putih, kelihatan tipis ya gitu ya. Itu tidak sah untuk sebagai syarat menutup aurat untuk sholat ya. Atau kelihatan rambutnya atau pakai mukenahnya sih mukena yang ada bordiran tebal tapi ada ininya bordirannya kelihatan rambutnya kepala sini ya, kelihatan hitam-hitam rambutnya seperti itu. Itu juga tidak memadai ya, tidak cukup untuk menutup aurat. Jadi jelas menutup aurat ini salah satu dari syarat sahnya sholat. Ya. Nah, kalaupun kita lagi sholat terlihat aurat, ya misalnya terlihat aurat itu mungkin punya anaknya narik-narik sarung ya, sarungnya copot, terus kelihatan betis. Selama dia bisa dengan tenang mengangkat kembali sarungnya dan mengikat, teruskan sholatnya. Tapi kalau sudah saling tarik-menarik, ya itu bisa konsentrasi, bisa hilang, buyar, ya terpaksa mengulangi ya. Jadi ini menutup aurat ini penting. Ya. Nah sekarang nih ibu-ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, anak-anak muda kita nih, kadang-kadang pakai kaos itu ya, itu nggak menutupi bokongnya, mohon maaf, ketika dia ruku, ketika dia sujud, kelihatan celengannya di belakang. Itu sholatnya nggak sah. Ya, jadi pastikan juga tertutup semua bagian belakang itu ya. Ini memang kadang-kadang masalahnya masalah kesadaran untuk menutup aurat itu ya bagi anak-anak kita kadang-kadang hanya menganggap sholat itu yang penting udah sholat. Sebenarnya nggak begitu juga ya. Kita perlu menyadarkan mereka arti pentingnya dan menyadari sholat itu suatu kebutuhan bukan suatu paksaan atau suatu kewajiban saja, tapi kebutuhan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa ju'ilatis sholat itu bagiku sebagai qurratul ain. Aku menjadikan sholat itu sebagai qurratul ain bagiku. Qurratul ain itu di atas mahabbah.
Kalau mahabbah itu kan cinta, itu lebih di atas. Jadi kebutuhan. Jadi sholat itu merupakan kebutuhan mestinya ya, kebutuhan bagi setiap umat Muhammad SAW. Tidak hanya sekedar pelepas kewajiban. Ya kalau pelepas kewajiban, sholat itu sendiri kan kita juga nggak tahu apakah dengan sholat ini Allah terima atau tidaknya kan. Karena ada penilaian-penilaian tertentu ya untuk sholat ini. Baik, itu jadi menutup aurat. Kemudian kita tahu aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Ini kalau di luar, kalau tetap di hadapan Allah tuh nggak mungkin lah telanjang dada atau tidak. Ini kan bagian dari adab ya. Ini kalau kita bicara aurat, ini ada beberapa poin ya, paling tidak ada 3 poin. Aurat ketika sholat di hadapan Allah, aurat dengan sesama mahram, aurat dengan di luar mahram, dengan bukan mahram. Ya, itu kan 3 hal ya, itu berbeda pembahasannya itu. Tapi kebanyakan para ulama menyebutkan aurat di hadapan Allah itu sama seperti aurat dengan di hadapan non mahram. Ini termasuk paha ya, ini aurat juga ya. Paha itu aurat. Makanya anak-anak laki-laki kita nih yang pakai celana pendek itu ya. Aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak atau punggung tangan. Almar'atu Allah. Ya. Jadi kalau yang namanya idza hadatil mar'ah lam yusla ayyara ila hada wa asyara ila waji wa kafai. Jadi batasannya kayak gini nih. Yang inilah yang bukan aurat. Jadi artinya selama sholat begini insya Allah sah ya. Ya. Nah, termasuk apa namanya kalau batasan wajah aurat itu kan dari anak rambut sini ke sini ya. Nah, adapun sini dagu ya. Ini kan beberapa waktu yang lalu apa namanya ada sharean ya bahwa dagu itu adalah aurat, akhirnya pada ini apa namanya bingung juga tuh bagaimana. Nah jadi sebenarnya gini, ini memang kalau masalah dagu ini kan memang agak ada yang termasuk Imam Syafi'i, makanya kita pakai mukena itu kan ada segitiga di sini ya, segitiga itu yang itu untuk menutupi dagu ini. Jadi yang namanya bukan aurat itu adalah pertemuan 2 rahang di sini nih ya. Nah kalau yang bagian ke ini bagian jakun di sini nih itu tuh termasuk adalah aurat ya. Makanya sholat di sini mukenahnya itu memang perlu jangan sampai terlihat apa lehernya lah. Kalau leher itu kan bagian dari aurat ya, khawatir sholatnya nanti tidak sah. Kemudian selanjutnya syarat sah sholat itu adalah menghadap kiblat ya, fawali wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya jelas ya. Kita udah ada kok ya, kompas dan arah sholat itu udah ada. Nah ini menghadap kiblat. Ketika kita tidak memungkinkan menghadap kiblat, ya misalnya di atas kendaraan itu pengecualian. Ya pengecualian karena memang ini dalam kondisi darurat ya. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi sebatas maksimal mungkin kita berusaha untuk menghadap kiblat ketika tidak ada uzur, tidak dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Nah, pada saat kita sedang sholat misalnya, kemudian ada teman kita yang memberitahu kiblatnya salah, itu tidak perlu dibatalkan sholatnya, hanya tinggal dikasih tahu ngadep sana atau diarahkan, lanjutkan lagi. Jadi tanpa membatalkan sholat. Jadi begini, sholat itu tidak boleh dibatalkan bila tidak ada alasan syar'i. Nggak boleh. Ya. Alasan-alasan sepele itu menyebabkan sholat kita batal, itu nggak boleh. Ya. Sholat itu bahkan kita lihat ya ketika dalam sebuah riwayat dalam sholat itu dulu kan masih pasir ya, belum seperti sekarang ini keramik ya, dulu di masa Nabi ya 14-15 abad yang lalu itu kan. Jadi kalau kalian menemukan kalajengking, nah itu kan kalajengking atau apa binatang berbahaya itu kan ketika sujud di depan tanah kan bahaya, itu boleh dibunuh. Setelah itu lanjutkan lagi sholatnya, artinya tidak membatalkan sholat. Jadi membatalkan sholat tanpa alasan syar'i itu tidak dibenarkan. Ya. Misalnya lagi sholat, kemudian tadi nunggu telepon dari suami misalnya ya, berderinglah teleponnya, kemudian sholatnya dibatalkan ngambil telepon, itu tidak dibenarkan. Ya. Bagaimana kita bisa membatalkan munajat kita, komunikasi kita dengan pencipta alam semesta hanya untuk hal-hal yang sepele, yang tidak penting. Ini ketahuan banget nih hamba ini ya. Kita bisa bayangkan ya nggak usah jauh-jauh, bos kita, atasan kita saja. Ketika kita menghadapnya kemudian kita ngacir keluar karena ingat belum nutup pintu atau apa, ini kita padahal sedang menghadap, sedang melapor. Bagaimana coba bisa kita kena
SP ya, surat peringatan. Nah, jadi begitu juga kepada Allah ya, artinya tidak jangan membatalkan sholat apabila tidak ada hal-hal yang darurat. Begitu juga pada saat, makanya ada masjid kiblatain. Kiblatain itu adalah masjid pertama kali Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsa, itu ya, setelah 16 atau 17 bulan di Madinah setelah hijrah ya dari Mekah, itu datang perintah untuk berpindah, itu Rasulullah langsung berpindah. Jadi tidak membatalkan sholat yang sebelumnya, pindah arah. Begitu juga kita kalau memang kiblat kita keliru, teman kita bisa memberitahu dan menuntun ke kiblat yang benar, yang sesungguhnya. Itu ya, menghadap kiblat. Ya, ini sholatnya sambil berjalan atau di kendaraan dalam kondisi ketakutan. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Ini pentingnya sholat ya, ini dalam peperangan. Jadi kita bisa bayangkan dalam kondisi genting sekalipun itu nggak boleh meninggalkan sholat. Ya, makanya di sini bisa sambil berjalan atau di kendaraan. Tetap sholat itu wajib. Jadi jangan sampai hanya gara-gara tugas, gara-gara sibuk dengan pekerjaan, akhirnya yang wajib, sebenar-benar wajib itu diabaikan. Makanya dalam keadaan takut pun wajib sholat. Bahkan Rasulullah dalam peperangan berjamaah sholatnya. Ya, luar biasa nih ya, sholat ini suatu hal yang pembeda antara orang beriman dan orang muslim ya, orang mukmin ya. Atarku bainana wa bainahum tarkus sholat. Pembeda, pembatas itu antara kita dengan orang muslim itu adalah sholat ya, meninggalkan sholat. Baik, kemudian juga terkait dengan niat dan tumakninah ya, ini niatnya penting ya. Kalau salah niat ya sholatnya ya tidak diterima. Salah niat itu maksudnya apa? Lagi sholat lupa ya, karena memang kadang-kadang ibadah itu, niat itu kan sudah hafal di luar kepala ya. Usolli fardu langsung ya, subhi gitu, sholat sengaja aku sholat subuh, fardu subuh, padahal dia tuh belum sholat qobliyah, lagi dapat al-fatihah, udah ini aja deh yang ini. Nah, kan niatnya kan berubah, itu sholatnya nggak sah lah. Nggak boleh kalau niat untuk sholat wajib itu dirubah di perjalanan ya, dalam perjalanan itu kalau yang wajib nggak boleh dirubah di perjalanan. Sudah tadi niatnya fardu subhi ya, sholat fardu subuh, baru ingat belum qobliyah, akhirnya ya udah ini aja deh yang qobliyah, itu tidak bisa, tidak dibolehkan. Dan tumak ninah, sholat itu tidak sah kalau tidak tumak ninah ya. Ini idza qumtum illa shalah fakabbir summa qra ma tayassara ya. Kalau engkau hendak mengerjakan sholat, fakabbir. Nah ini juga ya kaitannya lagi tentang takbir, bacaan-bacaan sholat itu juga mesti pas, benar ya, karena bisa salah arti, salah ucapan ya, salah dalam mengucapkan bacaannya juga. Para ulama kalau memang itu artinya sangat jauh di luar yang dimaksud, itu bisa membatalkan ya. Misal ya, ini kan fakabir itu kan membaca Allahu Akbar itu ya, bacaan itu ya. Nah, bisa jadi ada orang yang membaca takbir itu tidak sesuai dengan bacaannya, dengan misalnya membaca Allahu Akbar. Nah, ini biasanya kakek-kakek tua yang jadi imam ya di masjid-masjid atau di musola-musola miliknya tuh mungkin udah tua gitu ya, atau mungkin karena nggak paham, nggak belajar tahsin, tajwid. Ini karena itulah kita penting, kewajiban kita juga belajar supaya sah ya sholatnya, bacaannya benar. Maka ketika membaca Allahu Akbar, itu bahaya banget tuh, karena artinya tuh dahsyat ya. Nauzubillah min dzalik. Apakah Allah Maha Besar? Nauzubillah, itu mempertanyakan. Nah, itu bisa-bisa nanti sholatnya tidak sah tuh mengatakan. Atau misalnya bacanya gini, Allahu Akbar. Yang dipanjang tuh akbarnya di belakang. Kalau akbar itu artinya gendang. Nah, jadi di sini juga pembahasannya itu nanti kan berbeda lagi, ini bacaan-bacaan sholat ya, ini baru pembahasan yang terkait dengan syarat sah sholat ya. Jadi ini bisa fakabir itu benar-benar ya, bacaan itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bertakbir, kemudian bacalah matayas saroma akaminal Quran, bacalah yang mudah bagi kita ya, Al-Quran yang telah kita hafal. Sumarka, ruku lah ya, hatta tatma'inna roki'an, sampai tumak ninah. Jadi yang namanya tumak ninah itu artinya tenang, tidak terburu-buru ya. Jadi kalau para ulama itu menjelaskan ya, misalnya misalnya baca
Al-Quran Al-Fatihah ya, setelah Al-Fatihah baca surat ya, misalnya surat Al-Ikhlas. Nah, jadi setelah baca Al-Ikhlas itu kan kufuwan ahad. Nah, kan gitu ya, itu kufuwan ahad udah. Itu yang tidak tumak ninah tuh kalau dia setelah selesai membaca kufuwan ahad, Allahu Akbar, nggak ada jedanya langsung. Nah, jadi yang namanya tumak ninah itu setelah selesai baca ayat udah diam sebentar, baru Allahu Akbar. Nah, itu yang namanya tumak ninah. Nah, kebanyakan kita selama ini bacanya sambil jalan. Sambil jalan itu maksudnya apa? Ketika kita mau ruku, Allah ruku, kemudian mau itidal kan lagi ruku ya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal Allahu Akbar, langsung sujud. Jadi itu enggak tumak ninah. Tumak ninah itu menjadi syarat ya, artinya agar sholatnya sah itu harus tumak ninah ya. Nah, jadi setelah itu ruku hatta ta'tadil ya. Jadi setelah ruku tumak ninah, bangkit dari ruku ya, qaiman. Benar-benar berdiri, jadi jangan sambil lalu, jadi baru-baru sebentar aja langsung sujud. Ini kita lihat, kita tidak membicarakan diri kita ya ibu-ibu ya. Saya yakin kita semua ibu-ibu udah tumak ninah. Kita bicara anak-anak kita, keluarga kita nih. Ya, karena ada sebagian anak-anak itu ya cepatnya kayak gimana. Ya, ini kan kewajiban, apalagi yang udah balik. Ini menjadi amalan yang pertama dihisap oleh Allah nih ya. Jadi anak-anak kita tumak ninah setelah itu. Sumasjud hatta tatmain sajidan. Kemudian sujud. Sujud dengan sebenar-benarnya dan tumak ninah. Jadi nggak boleh sebentar. Jadi kalau kita menghadap Allah yang pencipta alam semesta ini, bacaannya juga harus jelas. Kan kita lagi menghadap. Kita sedang komunikasi. Kita sedang memuji Allah. Kita sedang memuja Allah. Masa bacaannya cepet-cepet gitu? Nggak mungkin lah. Ya harus tenang-tenang, misalnya sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in. Itu yang namanya tumak ninah. Jadi sami Allah liman Rabbana Allahu akbar, itu bukan sholat namanya itu ya. Apalagi kita tahu ya, duduk antara dua sujud, bacaan doa 8 permintaan kita mohonkan kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni. Nah, ini yang membuat sholat kita tuh benar-benar mi'rajnya orang beriman, yang menjadikan sholat itu menjadi qurratul ain, yang bisa kita nikmati. Jadi bukan sebagai paksaan atau apa ya. Ini kita bisa mengukur diri kita ibu-ibu ya. Ini sholat kita ini paksaan, terpaksa atau gimana. Itu biasanya kalau lagi sholat baru 2 rakaat. Kayaknya pengen buru-buru. Nah, ini berarti sholat ini belum kita nikmati. Ini sholat masih beban. Ya. Baru 3 lama amat, 4 ya. Ngitung aja ya. Ini berarti belum bentuk keikhlasan ya, kita sholat belum dari lubuk hati yang paling dalam suatu kebutuhan qurratul ain. Ini masih ada semacam pemaksaan, kayaknya terpaksa. Ini bagian dari kewajiban, udah melepaskan kewajiban. Ini sholatnya jadi tidak dinikmati. Ya, baik ya. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumak ninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumak ninah. Dan kita baca itu ya, duduk antara 2 sujud. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Jadi nggak boleh cepet-cepet. Saya jadi bingung juga berapa tahun yang lalu ya. Sholat tarawih 23 rakaat itu berapa menit? 7 menit. Gimana ceritanya sholat kayak begitu ya? Nah, kemudian kata Nabi, if'al dzalika fi sholatika kulliha, kata Nabi. Lakukanlah seperti itu pada seluruh sholatmu, tumak ninah. Gitu ya. Jadi yang seperti inilah, yang tumak ninah inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar sholat kita sah. Ya. Baik, itu barangkali ya tentang syarat sah sholat. Ini baru akan mau ya, ini belum pembahasan hati kehusyukan itu sholat khusyuk ya. Ini kita baru bicara syarat sahnya sholat ya, diterima atau tidaknya sholat kita. Wallahu alam bishawab. Begitu, Bu. Selanjutnya kita diskusi ya. Baik, jazakumullah khair katsira Ustazah atas materi yang telah disampaikan. Beberapa pertanyaan sudah diajukan di kolom chatroom sih. Di sini ada pertanyaan dari Mbak Nafi Hayati dan dari Bu Sali Salamah. Mungkin ingin disampaikan langsung atau saya bacakan saja? Silakan dibacakan deh. Nanti saya bingung ini ya. Dari Mbak Nafi Hayati di sini pertanyaannya, Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya bagaimana dalil yang mewajibkan sholat?
Kemudian Oh, dari Bu Sali Salamah, di sini ada pertanyaan beliau, Bu Ustazah ingin bertanya apa syaratnya sholat boleh dikodok? Sementara iya. itu dulu yang di kolom chatroom Ustazah. Baik. Jadi gini, bagaimana dalil yang mewajibkan sholat itu banyak banget. Aqimus sholat lidzikri itu ya banyak banget lah kalau kewajiban. Biasanya diiring. Aqimus sholat wa atu zakah ya di awal surat Al-Baqarah aja udah ada tuh ya di surat pertama itu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Jadi semuanya itu jadi kewajiban sholat itu dalilnya di dalam Al-Quran itu ya tadi banyak perintah sholat ya akim sholat lidzikri dan seterusnya itu kewajibannya itu pada saat Isra Mi'raj ya perintah untuk mendirikan sholat 5 waktu ya dan dalam hadis juga ya bunyal Islam ala khamsin itu ya Islam itu dibangun atas 5 perkara yaitu rukun Islam itu jadi banyak sekali kalau untuk dalil yang mewajibkan sholat ya barangkali pertanyaannya ini kapan kali ya diwajibkan sholat? Sholat itu diwajibkan belum dari awal. Rasulullah 13 tahun di Mekah, itu ya, diwajibkan sholat itu 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Ya. Tapi bukan berarti Rasulullah nggak sholat. Rasulullah itu Allah mewajibkan beliau sholat itu adalah sholat tahajud. Ya surat Al-Muzammil itu diturunkan di Mekah ya. Jadi awal-awal Rasulullah itu diperintahkan Allah untuk tahajud, fatahajjat bihi nafilat talak atau ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut bangunlah malam hari. Jadi qiyamul lail bagi Nabi itu di awal-awal wajib, tapi tidak diwajibkan bagi para sahabat. Tapi mereka sholat. Ya sholatnya itu masih sholat sunnah ya atau bukan sholat fardu 5 waktu bukan. Ya, jadi dalilnya banyak banget kalau ditanya dalil yang mewajibkan sholat itu semua perintah-perintah dalam Al-Quran itu yang aqimus sholat wa atu zakah itu kan kalimat perintah aqimus sholat ya itu kalau misalnya perintah saum aja cuma satu perintah ya dalam surat Al-Baqarah 183 itu ya kutiba alaikumusiyam ya telah diwajibkan saum ya itu satu tapi sholat tuh banyak sekali perintah-perintah tentang sholat itu ya itu barangkali jawabannya ya terus yang apa syaratnya sholat boleh diqodho jadi begini untuk sholat yang boleh diqodho itu sebagaimana dalam hadis ya rufi al qalam anis salas itu kolam itu diangkat artinya nggak dicatat terhadap 3 orang ya yang kalau yang belum balik itu nggak akan ditulis ya jadi yang tertidur yang lupa yang pingsan yang pikun artinya nggak ada akalnya lah ya. Nah ketika dia sadar disitulah dia wajib melaksanakan sholatnya. Ya misalnya tadi ya karena tertidur bukan tertidur karena lalai bukan. Ya sholat ini kan kewajiban nggak boleh lalai kan. Tertidur karena lalai itu bisa aja misalnya malam nonton bola sampai sebelum subuh akhirnya tertidur bangunnya akhirnya subuhnya kesiangan itu namanya lalai. Yang nggak disebut lalai itu ketika ketiduran seperti Rasulullah SAW ya ketika pulang dari suatu bepergian ada yang menyebutkan peperangan itu di perjalanan ya kan lelah kita tahu lah ya dulu itu sangat lelah lah dalam perjalanan di padang pasir kemudian Rasul mengatakan kita nih lelah mau tidur dulu ya Bilal kamu nanti bangunkan kita dengan azanmu ya gitu. Ya Rasul tenang aja saya bangunkan akhirnya Rasul tertidur itu tengah malam ya nggak taunya matahari lah yang membangunkan Rasulullah terasa panas. Ternyata Bilal juga ketiduran. Ya Bilal engkau ini bagaimana? Akhirnya kau azan. Azanlah Bilal di waktu-waktu yang waktu duha itu ya. Kemudian Rasulullah qobliyah diikut sahabat juga para semuanya qobliyah dan setelah itu iqomah sebagaimana sholat subuh. Nah itu artinya mengkodok ketika ada hal-hal yang di luar kesengajaan. Nah itu begitu tuh boleh. Ya jadi artinya ketika ditanya syaratnya sholat boleh diqodho itu ya pertama karena kelupaan ya tidak ada akal ya tanpa kesengajaan termasuk misalnya operasi ya atau pingsan jam 11 pingsan karena sakit sadar-sadarnya misalnya baru pulih kembali siuman kembali misalnya di waktu isya kan ada orang sakit gitu ya nah itu kan berarti dia mengqodho sholat zuhurnya asarnya maghrib dan isya kan lagi sakit itu kan ada keringanan nggak bisa kena air tayamum, nggak bisa berdiri duduk atau berbaring ya tidur sambil berbaring tidur berbaring dengan bahasa isyarat kan bisa sholat. Bahkan kalau lagi sakit itu boleh di jamak, tapi tidak dikosor ya, jamak itu digabung.
Ya, kalau yang sakitnya dirawat ya susah banget ya untuk bergerak atau gimana itu udah 4-4. Jadi kalau kalau misalnya ganti pampers kalau bagi yang sakit itu ya hanya dibutuhkan 3 kali ganti aja. Subuh ya untuk subuh, kemudian zuhur dan asar ganti itu ya, maghrib isya udah cuma 3. Artinya tidak ada alasan untuk tidak sholat. Nah kalau yang kodok itu tadi ya. Nah sekarang apakah wajib sholat itu dikodok ketika dulu lalai? Nah, ini para ulama juga membicarakan hal ini. Ya, para ulama juga berbeda pandangan. Ya, ada 2 pandangan di sini. Pandangan pertama wajib dikodok. Tapi kan udah lama, udah bertahun-tahun. Misalnya sekarang usia 50, baru sadar sekarang. Misalnya dulu ketika haid pertama kali 15 tahun, berapa tahun tuh ya, nggak sholat ya. Udah sekian belas tahun, sekian puluh tahun, gimana? Apakah wajib dikodok? Nah, pandangan ulama pertama mengatakan tetap wajib dikodok. Ketika seseorang telah balik, tentu dia sudah Islam ya, pada saat itulah kewajiban sholat harus dia tunaikan. Pada saat dia tidak menunaikannya, apapun alasannya, ketika dia sadar atau dapat hidayah, dia wajib mengkodok yang telah dia tinggalkan. Terus gimana cara mengkodoknya? Yaitu para ulama artinya itu teknis ya, bisa sekaligus di waktu duha atau dicicil-cicil. Yang penting fattakullah mastata'tum ya, pokoknya sebuat kemampuan kita berusahalah untuk membayarnya. Itu pandangan pertama ya. Kemudian pandangan kedua mengatakan itu kan masa lalu kan nggak tahu, banyaklah sebab-sebab. Udah sekarang taubat nasuha, nggak mungkin juga mengkodoknya karena sudah puluhan tahun, ngitungnya juga susah. Ya udah sekarang, mulai sekarang taubatan nasuha, berjanji di hadapan Allah tidak akan mengulangi lagi, memperbaiki diri, sholat yang pokoknya perbanyak sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah. Itu pandangan kedua. Nah sebenarnya wajar ya munculnya beda pandangan ini di kalangan ulama. Kenapa? Karena di masa Nabi nggak ada tuh sahabat-sahabat yang tidak sholat. Kalau udah masuk Islam, udah saat itu, setelah itu sholat. Nggak ada tuh yang lalai, yang meninggalkan, kecuali orang munafik. Orang munafik itu idza qamu ilas sholah qamu kusala. Ketika dia mau sholat atau diajak sholat, males. Nah, jadi artinya di sini kembali kepada kita ya, seperti apa memilihnya. Kalau saya sih lebih menyetujui ya pandangan ulama, ya termasuk di sini mazhab Syafi'i, bahwa orang yang lalai sholatnya dulu tidak sholat itu dikodok. Allah alam bisawab. Seperti itu, Mbak. Baik Ustazah, ini ada pertanyaan lagi. Jadi mungkin dari yang bertanya tadi sudah jelas ya. Saya merasa sudah cukup jelas penjelasan dari Ustazah. Ini ada pertanyaan dari Bu Meli Sukadi. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apabila pada saat sholat mukannah kita terinjak dan tertarik ke bawah, apakah boleh kita betulkan? Kemudian dari Bu Oni di Sultra, BPKP Sultra, sini pertanyaannya bagaimana hukumnya orang yang mengganggu sholat karena ingin dapat pahala jamaah, membatalkan mungkin maksudnya ya. Jadi si orang ini sudah sholat zuhur, tapi kemudian ada yang berjamaah, jadi dia mengulangi. Itu bagaimana hukumnya? Iya, ya. Kemudian, oh ya ini baik. Saya jawab dulu ya. Dua ya Ustazah, baik maaf Ustazah. Ya, kalau mau kena terinjak dan tertarik ke bawah, bolehkah dibetulkan? Boleh. Intinya gini, ketika kita misalnya lagi sholat tadi ya, tarik-tarikan sama anak, antara sarung, tarik-tarik ya, artinya ada sesuatu yang mungkin terbuka, tutup. Ketika kita mampu untuk menutupnya, mampu. Jadi boleh kita memperbaiki, membetulkan pada saat sedang sholat, nggak apa-apa. Bahkan ya memang sih betul di mazhab Syafi'i itu 5 kali gerak itu membatalkan sholat ya, tapi gerakan yang tidak berguna ya. Nah maksudnya gini, kan ada yang mungkin ibu-ibu muda nggak punya khodimat, lagi sholat, ada bayinya sudah punya bayi, ini bayinya tuh sedang tidur, nah dia sholatnya di pinggir tempat tidur, berjaga-jaga kalau anaknya bangun misalnya gitu ya. Ya ternyata anaknya mau guling, mau jatuh gitu ya, dia ambil, dia gendong, atau kalau nggak nangis dia benarkan kembali, terus dia lanjutkan sholat, itu boleh selama dia bisa menjaga kehusyukan ya. Jadi artinya dalam hal sholat seperti ini, apalagi hanya karena mau kena terinjak dan segala macam, ya boleh, kecuali tadi ya kalau kita tidak mampu untuk menjaga kehusyukan atau mukennahnya itu terlihat mungkin panjang, kelihatan rambutnya susah banget ditarik-tarik gitu, jadi butuh waktu yang lama, itu memang banyak aurat yang terlihat, yaitu
terpaksa dibatalkan ya kalau memang kita tidak mampu untuk menjaga aurat kita. Ya, wallah alam seperti itu kalau mukennah yang terinjak. Jadi boleh betul kan kalau kita memang bahkan sarung pun kan kalau sholat pakai sarung di bawah ya, ternyata kurang kencang ikatannya. Jahat tuh melorot ke bawah. Ya kalau nggak ditarik nanti kelihatan aurat. Kalau di ini terus gimana? Ya ambil aja terus diikat lagi, udah sholat. Jadi jangan panik ya. Udah sambil kita sholat sambil udah. Bukankah juga ada orang yang sholat misalnya ya naruh ini apa Quran bacaan Quran yang besar di depannya itu kan. Nah dia itu kan dia balikin itu kan juga bergerak. Jadi bergerak yang dibutuhkan itu tidak membatalkan ya. Tuh. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang membatalkan sholat karena ingin dapat pahala jamaah, dia sudah sholat zuhur. Oh, bukan mengganggu kali ya. Di sini dia sudah sholat zuhur, tapi kemudian ada yang berjamaah, kemudian dia mengulangi, nggak apa-apa. Artinya itu kan pahala. Jadi artinya termasuk juga contoh ya, suami ya. Suami itu kan kalau laki-laki itu sangat dianjurkan sholat di masjid bagi laki-laki. Bahkan para ulama tuh hampir mewajibkan. Ya bahkan ada seorang sahabat yang buta itu ya, Umi Maktum itu ya, ya Rasulullah, saya kan buta. Kamu dengar azan, dengar, sekalipun merangkak ke masjid gitu ya. Artinya sampai demikian hampir wajibnya. Nah, ketika istrinya di rumah, istri kan nggak wajib berjamaah ya di masjid ya. Artinya ke masjid itu ya sebaik tempatnya memang di rumah untuk sholat ya. Kalaupun di masjid tuh nggak apa-apa, tapi kan sebaik tempat di rumah. Nah, bisa jadi ketika dia suaminya pulang, kan udah sholat di masjid berjamaah. Ternyata istrinya belum sholat karena lagi sibuk nyiapin makanan. Akhirnya istrinya minta, Mas, jadi imamku ya, aku mau sholat. Boleh, sodakoh tuh suaminya tuh. Jadi 2 kali kan berarti dia. Jadi yang satu pahala wajib, satu pahala sunnah, nggak apa-apa, boleh. Nah termasuk yang tadi ya, ini aduh saya sendiri sayang amat, sholatnya sendiri pahalanya cuma 1. Ini berjamaah bisa 27 derajat, pulang lagi, boleh. Ya insya Allah dibolehkan ya, seperti itu. Mbak Liana boleh nanya saya. Oh iya, boleh Bu, silakan Bu. Bu Ustazah, kebetulan di ruang kerja saya, tempat ini terkait tempat sholat. Tempat sholat itu pas di pintu kamar mandi, gimana hukumnya tuh? Jadi kayak menghadap kamar mandi ya Bu ya? Nah, jadi kamar mandinya di samping kanan saya. Oh, di samping kanan. Pintu kamar mandinya pas di samping kanan saya. Persis bukan di depan ya? Bukan di depan. Ya, sebenarnya sih syarat tempat sholat itu bersih dari najis ya. Nah, jadi ini kan teknis karena memang nggak bisa dipindahkan, memang kondisi ruangan seperti ini. Ya kan, apa Ibu bisa ruangannya? Kan nggak bisa juga, kan udah settle, udah permanen kan nggak mungkin. Jadi selama di sekitarnya itu bersih, tidak ada najis, nggak apa-apa. Ya, habis nggak ada tempat lagi di mana? Yang penting jangan di depan ya Bu, jangan di depan, jangan di dalam. Oh iya. Terima kasih Ustazah. Iya Ibu. Baik, ini masih ada banyak pertanyaan Ustazah. Ya silakan. Ini pertanyaan yang tadi dari Ini ada pertanyaannya, Ustazah, jika saya tidak yakin sholat saya yang dahulu itu sah, apakah sholat tersebut bisa saya ganti? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mungkin 2 dulu ya Ustazah, baru 2. Dari Bu SM Darojah, maaf ya kalau ada salah pembacaan nama. Ustazah, kalau pada saat kita sholat sunnah, kemudian ada yang menepuk kita untuk menjadi makmum, apakah kita tetap melanjutkan sholat sunnah dan yang makmum tetap melanjutkan niat sholat wajibnya atau seperti apa? Ya, baik. Untuk sholat yang dulu tidak yakin sah, udah kita yakinkan aja Bismillah. Ya, artinya keraguan itu tidak akan menghalangi hal-hal yang pasti ya. Jadi Bismillah saja. Ini kan yang dulu itu kan Bismillah lah, artinya Allah Maha Pengampun kan. Ini kan sholat kan, dulu kan sholat kan. Yakin atau tidaknya serahkan kepada Allah. Sekarang kita mulai bertekad nih. Saat ini kita berusaha untuk sholat dengan sebenar-benar sholat, memperhatikan syarat sah sholat, berusaha untuk menghadirkan hati dan memperbanyak sholat sunnah. Karena fungsi sholat sunnah itu adalah untuk
menutupi kekurangan sholat wajib. Ya, jadi kalau saya berpandangan ya, yang dulu itu tidak yakin sah, udah Bismillah aja, yakin. Yakin itu tidak akan memunculkan keraguan ya. Jadi ya Bismillah, yakin aja, Allah kan maha pengampun dan maha penyayang. Kita tambahin deh dengan sunnah-sunnah rawatib. Sunnah-sunnah rawatib itu kan ada juga kan, bahkan man sholat itna rokaatain ya, barang siapa yang sholat 12 rakaat ya fil yaum, dalam satu hari, bana baitan lahu fil jannah, dibangunkan rumah di surga. Nah 12 rakaat aja tuh luar biasa tuh ya. Qobliyah subuh 2, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, itu kan 12, itu luar biasa. Itu udah dijanjikan oleh Rasulullah akan dibangunkan kita rumah di surga. Nah, itu untuk melengkapi kekurangan yang wajib. Nah, apalagi nambah yang lain-lain, nambah duha, nambah qiyamul lail. Insya Allah mudah-mudahan deh Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Jangan diragukan sesuatu yang udah yakin. Jadi yakin aja, Bismillah. Nah, terus tambah lagi lah untuk menutupi kekurangan yang dulu-dulu yang wajib yang kita lakukan itu. Seperti itu ya. Kemudian kita lagi sholat nih. Lagi sholat sunnah. Orang kan nggak tahu niat sholat kita. Kemudian ada yang memberi isyarat, memberi tepuk supaya dia menjadikan kita imam dan dia menjadi makmum. Yang namanya kita sedang sholat, ya, apa itu sholat sunnah sendiri, apa sholat wajib, ada orang menepuk ngikutin kita, ya silakan aja ngikutin. Kita tetap dengan niat awal kita, niat kita adalah sholat sunnah, ya udah jalan terusin aja. Cuman yang berbeda ya kita bolehlah mengeraskan bacaan takbir ya, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, untuk memberi aba-aba kepada yang mengikuti kita. Kita ini sekarang sedang berdiri nih, sekarang lagi ruku nih, artinya untuk memberi isyarat supaya dia mengikuti kita. Adapun dia terikat dengan niatnya. Niatnya itu menjadikan kita imam, dia jadi makmum, itu niat untuk dia. Sedangkan kita nggak ada masalah, kita niat sunnah nggak perlu diganti-ganti niat. Artinya nggak ada masalah dalam hal ini. Lanjutkan aja, ya. Kan seseorang itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi jangan, kan ada kasus juga ketika ditepuk dia begini, tepuk lagi dia begini. Artinya jangan. Akhirnya jalan-jalan gitu ya, minggir-minggir. Nah, ini ngikutin, wah ini kan sholat jalan-jalan namanya. Ya biarkan aja orang menepuk kita, ngikutin kita jadi imam, nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan kebagian pahala berjamaahnya juga kita. Artinya yang ngikutinnya dia tetap dengan niatnya untuk sholat wajib itu ya, Bu Ustazah? Iyalah, kan dia nggak tahu niatnya imam yang dia ikut, kan nggak tahu, nggak apa-apa, ikut tetap dengan niatnya, boleh. Oke. Kan ada kalanya kalau kita lagi sholat misalnya bepergian gitu ya, kan di qashar tuh 2 rakaat. Nah, ada kalanya kita salah juga tuh ngikut seperti itu. Jadi kita tergantung niat kitanya saja gitu ya. Iya. Jadi misalnya gini, kita ini kita ini sholat wajib misalnya ya, kita tidak bepergian, tapi kita menjadikan imam kita itu yang imam kita tuh ternyata sholatnya sholat qashar misalnya ya. Kita nggak tahu ya. Ya, terus kemudian dia sudah salam 2 rakaat, dia salam. Loh, kita kan niatnya yang wajib ya. Udah lanjutin aja kita. Kan masing-masing niatnya berbeda gitu. Jadi oleh karena itulah begitu juga misalnya yang imam yang qashar juga ya, dia pikir itu sama-sama temennya sholat qashar, nggak taunya sholat ini 4 rakaat, mestinya 2. Udah ikutin aja ikutin imam. Jadi makmum wajib mengikuti imam. Nggak boleh duluan salam, ikutin aja apa kata imam, ikutin. Karena Nabi mengatakan ju'ilal imam liyutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti, ikutin aja imam. Begitu. Prinsipnya itu. Ya. Ya, baik. Selanjutnya ini pertanyaannya Ustazah, ini dari panitia juga. Izin untuk bertanya lagi Ustazah, kalau jamaah yang terdiri atas 1 laki-laki dan 1 perempuan saja apa boleh? Ini kondisinya bukan mahram dan bukan suami istri, karena kejadian seperti itu sering di kantor, jadi agak kurang yakin. Ya, ini permasalahan teknis berjamaah ini Bu-ibu ya. Di sini memang ikhtilaful fuqaha itu banyak sekali ya. Para ulama itu memang banyak berbeda pandangan dalam hal ini. Jadi ada yang mengaitkan ini kan berkholwat gitu ya.
berdua-duaan nggak boleh. Jadi berdua-duaan juga nggak boleh, dan menghadap Allah juga nggak boleh. Yang lain mengatakan nggak ada masalah kalau apa namanya bukan mahram. Toh mereka kan tidak sholatnya berdampingan. Ini kan hanya untuk memberikan apa biar dapat pahala berjamaah kan imamnya laki-laki di depan, yang perempuan di belakang. Jadi beda dong dengan yang namanya kholwat. Jadi ulama berbeda pandangan, Bu. Nah, kalau misalnya ini terjadi di musola, gitu kan masa sendiri-sendiri kan ya sayang aja pahalanya. Ya artinya silahkan si yang laki-laki jadi imam, kemudian yang perempuannya jadi makmum ya kan bisa jadi kemungkinan yang lain bisa jadi juga masbuk ya ikut apa sholat bersama kan gitu. Nah, jadi ini memang beda pandangan. Cuman memang yang hati-hati nih kalau orang pacaran. Wow, pacaran mah jangankan sholat berjamaah ya berdua-duaan aja udah nggak boleh. Ya kalau untuk sholat sih ini sekali lagi saya katakan ini ulama berbeda pandangan. Sebagian mengatakan memang tidak boleh karena berkholwat, tapi sebagian yang lain mengatakan boleh karena ini kan bagian dari ibadah. Ya. Karena ini kan kita apalagi ibu-ibu bekerja ya, artinya memang kondisinya itu sangat memungkinkan ya. Kan kalau sholat masing-masing sendiri, bahkan ada lagi ya dalam itu tentang apa namanya nilai dari berjamaah itu kan umum ya tidak hanya berjamaah di masjid tapi di rumah pun gitu misalnya diupayakan berjamaah walaupun kalau perempuan di rumah ya siapa yang diajak apa anaknya atau siapalah gitu ya karena nilainya itu yang kita inginkan nilai pahalanya itu gandaan pahala. Jadi ini seperti itu Bu ya kalau saya sih mengambil pandangan yang nggak apa-apa selama tidak ada apa-apa di antara mereka. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung, boleh raise hand. Atau ada yang ingin curhat-curhat gitu karena ini. Oh ini dari Bu, silakan Bu Daroja. Persilakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Oh di chat kok tulisannya chat disable udah nggak boleh ngechat lagi kayak sama panitia kayaknya. Gini Ustazah, saya sering ngelihat itu di iklan itu ada apa? Jadi kita untuk sholat itu membantu hafalan kita mungkin gitu ya. Jadi ada Quran yang terpasang di satu papan berdiri gitu kan. Jadi kita sambil sholat itu sambil surahnya itu membaca itu gitu. Itu kalau misalnya dalam sholat wajib itu juga apakah diperbolehkan sih? Bukannya kalau misalnya sholat itu sebaiknya hafalannya yang sudah kita hafal gitu Ustazah. Itu aja sih. Itu posisinya di mana? Diletakkan di mana? Berdiri Ustazah, berdiri pakai tiang besi, jadi dia promo tiangnya itu, kemudian Qur'annya ditempelkan di situ. Jadi gini, ini kan adab ya, adab sholat ya. Rasulullah itu artinya adab sholat kalau dalam kitab-kitab fikih itu mata itu melihat ke tempat sujud. Makanya kalau di situ jadi matanya lihat kemana tuh? Lihat ke depan ya. Dilihat ke ya lurus ke depan Ustazah. Iya lurus ke depan. Padahal kan adabnya sunnahnya kan lihatnya ke bawah begitu. Jadi menunjukkan kita itu khudu, khusyuk, kepala ini bahkan para ulama tuh yang jenggotnya panjang tuh sampai ke dada begini tuh karena menunjukkan ketundukannya. Lah kalau begini nanti bahkan khawatirnya nanti kalau alam ini saking canggihnya ya, saking kreatifnya ya. Ala kuli halin sih ya saya sih kalau kita mengambil ini yang mengikuti kalau sholat itu ada adabnya, ada etikanya, menunjukkan kita khudu, hadir hati ya kan begini. Jadi hafalan kita aja. Atau kalau misalnya kita nggak hafal ya sebagian kan para ulama juga berbeda pandangan, boleh juga megang mushaf. Nah mushaf itu kan begini, ya artinya kan nunduk juga kan kalau melihat mushaf kan nunduk juga. Nah kalau ini kan pandangan ke depan ya agak gimana ya? Walau alam bisawab lah saya tidak paham kalau yang itu kita kan ingin menjamin kekhusyukan kita. Kitalah yang tahu. Kira-kira kalau begitu khusyuk nggak tahu lagi sholat kemudian ada yang rusak gitu ya berhenti tengah jalan nggak hafal gimana? Pas baca artinya lagi terpotong lagi gimana tuh repot juga. Terus ini lagi Ustazah, ini teknis ya. Kalau misalnya kita sholat dengan memegang Al-Quran, nah pas kita sujud itu Qurannya ditaruh di mana ya? Ibu begini, kalau bisa itu di samping kita tuh ada meja. Jadi setelah kita selesai baca, kita letakkan di meja. Jadi supaya tidak dibawa ke bawah gitu ya. Kita kan memuliakan Al-Qur'an ya. Jadi atau kursi lah naruh di kursi. Nanti kalau di sujud agak susah nanti apalagi
duduk antara dua sujud Qurannya ke bawah-bawah begitu kan, artinya telah ke bawah ya, artinya ya ini memang ya diupayakan kita menghormati ya. Ini kan bagian adab ya, adab dan etika. Ini kan adab dan etika itu kan lebih kepada syukur ya Bu ya, perasaan mengagungkan ya. Jadi itu sebaiknya sih memang ada yang tinggi lah ya, apakah kursi atau meja gitu. Ya, Ustazah. Satu lagi Ustazah, ini ada yang masih ganjal sedikit. Kan begini, misalnya saya pergi dengan anak-anak, anak saya perempuan, sholat di tempat umum. Itu kebetulan imamnya agak jauh, masjidnya agak besar misalkan. Imamnya agak jauh, kemudian saya mengajak anak-anak untuk berjamaah dengan saya misalnya. Tapi pernah saya ditegur anak saya nggak boleh karena dalam satu masjid itu harus hanya ada satu imam, begitukah Ustazah? Ya, apa yang anak ibu katakan benar ya, tidak boleh ada dalam satu masjid dua imam. Nah, sekarang kan jauh. Kira-kira terdengar nggak aba-abanya? Artinya aba-aba tuh takbirnya terdengar. Itu lebih baik ikuti imam itu. Oh, iya. Ya. Ya, cukup sih Ustazah. Jazakallah khair. Wa iya. Ya, Jazakillah khair Ustazah. Terima kasih juga kepada ibu-ibu dan rekan-rekan muslimah sekalian yang sudah menyampaikan pertanyaan dan antusias mengikuti sampai akhir ya. Ini kita sudah di penghujung acara, tapi sebelumnya saya mengingatkan kembali bagi ibu-ibu dan rekan-rekan muslimah yang belum mengisi presensi, itu di kolom chat ada link untuk mengakses presensi sekaligus juga infak dan mungkin link YouTube bagi yang nanti ini untuk kegiatan ini. Sekian dulu sepertinya pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Deputi, Bu Sali Salamah yang telah membersamai kajian kami pada siang hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Ustazah Helmi Amran dan tim. Terima kasih banyak jazakumullah khair Ustazah dan tim. Mungkin sebelum kita tutup, dilanjutkan dengan doa terlebih dahulu ya Ustazah. Boleh berkenan untuk memimpin doa? Ya, baik. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amah wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman. Ya Rabbana lakal hamdu bil Islam. Ya Rabbana lakal hamdu bil Quran. Ya Rabbana lakal hamdu bi Ramadan. Lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kami perbuat selama ini. Ampuni kami karena ketidaktahuan kami, ya Allah. Ampuni kami karena keingkaran kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang telah merawat dan mendidik kami sejak kami kecil. Sayangi mereka ya Allah. Apabila saat ini mereka telah tiada, jadikanlah kuburannya taman-taman surga. Terima amal ibadah mereka semasa hidupnya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan yang mereka perbuat selama ini. Apabila kedua orang tua kami atau ada salah satunya masih ada di antara kami, jadikan kami anak yang solihah ya Allah, yang dapat berbakti di akhir-akhir usianya sebelum wafatnya. Jadikanlah akhir dari kehidupan mereka kelak husnul khotimah. Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah, terima amal ibadah kami, jadikan kami keluarga yang Engkau ridhoi, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, keluarga yang tidak hanya berumah tangga di dunia ini, namun kelak Engkau satukan kami di Jannatul Firdausil A'la. Ya Allah, karuniakanlah pasangan bagi saudara kami, anak-anak kami, kerabat kami yang belum mendapatkan pasangan, istri yang solihah ataupun suami yang soleh. Karuniakan mereka pasangan dan keturunan yang Engkau ridhoi. Ya Rabb, bantu kami agar kami dapat mendidik anak-anak kami ke jalan, dapat membimbing mereka, jadikan mereka ahlu ibadah, ahlus sholah, ahlu taqwa, ahlul Quran. Ya Rabb, lindungilah anak cucu keturunan kami dari semua bentuk kemaksiatan, kekufuran dan kekafiran, dari pergaulan bebas, dari narkoba, dari semua godaan hawa nafsu yang mencelakakan mereka. Lindungi mereka ya Rabb.
bantulah mereka, bimbinglah mereka ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami adalah umat-Mu yang beriman kepadamu, beriman kepada Nabi-Mu. Ya Allah, istiqomahkanlah kami. Allahumma rzuqnal istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Beri kami kemampuan untuk dapat beramal ibadah, beramal soleh di bulan suci Ramadan ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami yang membutuhkan bantuan-Mu. Sehatkanlah mereka yang sedang sakit. Bantulah mereka yang terlilit hutang. Kuatkan ukhuwah umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah. Hilangkanlah iri dengki di hati mereka. Sucikan jiwa mereka. Ya Rob, kami mohon kepadamu. Kuatkanlah ukhuwah umat Islam dimanapun mereka berada. Jauhkanlah mereka, hilangkanlah mereka. Semua bentuk kedengkian, ria, ujub, sombong, takabur, munafik, iri dengki. Semua yang dapat menghanguskan amal ibadah kami. Bersihkanlah kami semuanya ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah akhir dari kehidupan kami kelak. Engkau ambil ajal kami, Engkau tutup usia kami dalam keadaan husnul khotimah. Biha ya Allah, bihusnil khotimah. Biha ya Allah, bihusnil khotimah. Kurniakan kami ya Allah pemimpin yang beriman dan bertakwa, pemimpin yang cinta rakyatnya, ya Allah pemimpin yang cinta negaranya. Kami mohon kepadamu ya Allah, kurniakan kami semua bentuk kebaikan, sebagaimana Nabi memohonkan kebaikan. Kami berlindung padamu ya Allah dari semua bentuk kejahatan, sebagaimana Nabi berlindung kepadamu dari semua bentuk kejahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian serta rekan-rekan muslimah, demikian kajian muslimah kita pada siang hari ini. Jazakumullah khair atas kehadiran ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya selaku MC sekaligus mewakili panitia memohon maaf apabila ada begitu banyak kekurangan dan kesalahan dari kami. Semoga kita dapat dipertemukan pada kajian lainnya nanti yang insya Allah dengan tema yang lebih menarik lagi ya. Mungkin itu saja dari saya. Dari panitia ada yang ingin disampaikan atau aman? Mbak, saya pamit dulu ya. Oh iya, Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mbak. Nah, Liana, mungkin ini ya saya sampaikan dulu sebelum nanti ada pengumuman juga dari Arokib. Insya Allah nanti pengajian Ramadan kita ada 3 pekan setiap hari Rabu. Pekan pertama kita mulai dari tanggal 6, 13, sampai tanggal 20. Jadi nanti Ustazah Herlini juga mengisi di tanggal 20. Tanggal 13-nya Ustazah Dewi Inong, beliau spesialis kulit dan kelamin ya. Dan tanggal 6 Ustazah Nani Handayani. Insya Allah semua kita diberi kesehatan, mudah-mudahan semua bisa ikut pengajian nanti di bulan Ramadan. Mungkin itu saja sementara pengumumannya. Baik, terima kasih Bu. Yang dari panitia yang lain mungkin ada yang ingin diingatkan atau tidak ada? Mengingatkan aja, pekan depan kita masih akan ada pengajian rutin lagi dengan insya Allah masih dengan Ustazah Fathia. Iya. Ya, betul. Baik. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan. Terima kasih yang kesekian kali ya. Mungkin sebelum kita live meeting Zoom ini, kita tutup terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Liana. Terima kasih ibu-ibu semua. Terima kasih Mbak Liana. Ibu-ibu. Saya mohon izin end meeting ya, ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.